Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Siagan, juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021, hari biasa pekan ke-27. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, benteng kekuatan kami, berkenanlah menjaga kelangsungan semangat Yesus Putramu dalam diri kami. Semoga kami rukun bersatu padu dan selalu bersedia membangun kedamaian dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang tidak suka dan iri dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, lalu mengabarkan kepada orang lain kalau Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Dan bahkan ada beberapa orang yang tidak percaya meminta tanda dari surga kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, atas niat buruk atau pemikiran jahat dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak membalas juga berpikiran buruk ataupun hendak membela diri. Namun Tuhan menggunakan ketidakpercayaan mereka ataupun keiri hatian mereka dengan mewartakan, mengabarkan kebenaran. Yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka adalah kebenaran, baik secara logika maupun juga secara fakta, bahwa setan tidak mungkin mengusir setan yang lain karena pasti akan runtuh dan misi mereka tidak akan tercapai, dan itu sangat logis. Maka Tuhan Yesus hanya mewartakan bahwa kuasa yang mengusir setan adalah kuasa Allah, dan kuasa Allah itu datang bagi mereka. Maka marilah kita percaya akan kuasa Allah yang melampaui segala sesuatu yang hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang justru malah membalas kebaikan kepada orang yang berniat buruk ataupun melakukan kejahatan kepadanya. Semoga itu semua memurnikan hati kita. Jangan sampai lalu kita memberikan kesempatan kepada roh jahat secuil pun supaya mereka menguasai diri kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tadi sabdakan, kalau kita memberikan kesempatan, maka yang datang akan lebih banyak dan lebih membuat kita jauh dari Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang baik kepada siapapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua, hidup kita, perjuangan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.